kita balik lagi ya untuk cerita kita di bulan April. Nah, ini cerita yang keempat. Jadi kakak-kakak harus perhatikan, harus dengarkan baik-baik. Nah, cerita keempat ini kita akan menggunakan media cerita yang bagus loh. Nah, yuk kira-kira gimana ceritanya? Dengerin dengan seksama ya. Selamat sore adik-adik. Nah, kira-kira apa kabarnya hari ini nih? Wah, sudah mau bulan April. Emang udah bulan April ya? Nah, adik-adik, hari ini Kak Pilo membawakan sesuatu yang sangat bagus. Kira-kira apa ya? Apa ya? Adik-adik, ada nggak teman atau siapapun itu yang pernah kalian temuin anak-anaknya malas banget? Kalau mama bapaknya suruh, selalu dia bilang, nanti apa? Tapi ternyata nggak ada dia lakuin. Wah, itu baik nggak? Enggak. Adik-adik di sini ada nggak yang seperti itu? Nggak ada kan? Nggak boleh, anak rumah ceria nggak boleh malas. Kalau disuruh harus bilang oke, langsung lakukan. Nah, ceritanya itu di sebuah tempat, di suatu tempat ada keluarga. Di sini ada seorang bapak. Nah, ada seorang bapak dan juga seorang anak sulung, anak pertama dan juga anak bungsunya. Nah, bapak ini punya dua anak adik-adik. Anaknya ini cowok dua-duanya. Nah, pasti rajin dong. Nah, suatu hari bapaknya ini ngomong sama anaknya kepada anak sulungnya. Anak sulungnya ini yang lagi mainin handphonenya ini adik-adik. Nah, dia bilang sama anak sulungnya, "Nak, ayo sini bantu bapak. Kita mau membersihkan kebun sawit kita supaya bisa dipanen, kemudian kita bisa jual dan hasilnya kita bisa pakai untuk semua kebutuhan kita sehari-hari, termasuk juga kebutuhan sekolahmu." Nah, adik-adik, kira-kira si sulung ini mau nggak ngebantu? Lalu si sulung bilang, "Iya Pak, bentar dulu ya Pak, nanti aku nyusul, nanti aku bantu." Nah, lalu si bapak pun akhirnya langsung pergi ke kebun sawit. Ternyata mereka ini punya kebun sawit itu luas sekali. Nah, kalau dijual kan hasil panennya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk sekolah. Nah, si bapak pun akhirnya pergi nih ke kebun. Dia menunggu anaknya yang sulung ini untuk menyusul dia membersihkan kebun sawit mereka. Dia tunggu adik-adik. Nah, si bapak ini menunggu nih. Dia menunggu anaknya si sulung ini untuk datang. "Aduh, kemana ya?" kata bapaknya. "Kemana ya anakku ini, kok nggak ada menyusul? Sepertinya memang dia nggak mau menyusul aku ke kebun." Akhirnya bapaknya kembali lagi ke rumah untuk mencari satu anaknya lagi. Nah, dia balik lagi nih. Dia mau manggil siapa? Dia mau manggil si bungsu. "Nak, ayo sini bantu bapak bersihkan kebun sawit kita. Kita bersihkan supaya kita bisa panen, sehingga hasilnya kita bisa jual, kita bisa pakai untuk seluruh kebutuhan kita." Lalu si bungsu bilang apa? "Enggak apa, apaan sih? Nanti aku hitam kulitku, jelek nanti aku, kering nanti semuanya. Enggak mau, aku enggak mau," kata si bungsu. Wah, bungsu ini kok begitu sih sama bapaknya, padahal bapaknya udah meminta pertolongan, tapi malah dijawabnya seperti itu. Akhirnya bapaknya pun pergi dengan perasaan sedih. Bapaknya pun pergi dengan perasaan sedih adik-adik. Aduh, bagaimana ya? Kenapa anak-anakku seperti itu? Nah, si bapak ini pun satu hari full dia membersihkan kebun sawitnya sendiri. Saat lagi teduh-teduhnya cuaca, dia duduk sebentar untuk beristirahat, kemudian dia lanjutkan lagi pekerjaannya. Dia bersihkan kebun sawitnya sampai bersih, dia sapu, dia buang semua rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan sawitnya. Nah, walaupun matahari lagi terik-teriknya, lagi panas-panasnya, tapi si bapak tetap bekerja sambil merasa kesedihan karena si anak dua-duanya nggak mau membantu. Dia merasa sedih, mana anak-anakku? Dia sedih sekali, kenapa anaknya nggak mau membantu. Nah, ketika si bapak ini merenungi apa yang dia rasakan, ternyata si bungsu tadi, dia melihat bapaknya termenung sedih di kebun itu. Nah, dia melihat, aduh, ternyata kasihan juga bapakku. Nah, kira-kira dia mau bantu nggak adik-adik? Nah,
karena dia melihat bapaknya ini merasa sedih, lelah sendirian, akhirnya si bungsu tadi akhirnya pergi menemui bapaknya dan membantu bapaknya untuk membersihkan kebun sawit itu. Dan hari itu ternyata si bungsu pun mulai membantu bapaknya membersihkan semua kebun sawit mereka. Nah, adik-adik, tapi kasihan ya bapaknya tadi dari pagi sampai siang sendirian karena matahari panas-panas bersihin kebun sawitnya sendiri. Nah, adik-adik di rumah kira-kira ada nggak anak-anak yang seperti itu? Atau teman-teman kalian? Atau kalian nih? Wah, anak remaja ya nggak ada kan yang seperti itu? Kalau disuruh sama mama papanya misalnya, Denny, sini bantu mama beli garam, atau bantu mama yuk cuci piring, atau bantu mama atau bantu bapak yuk kita sapu halaman. Terus ada yang bilang, nanti ya mak, bentar dulu, aku lagi ngerjakan tugas. Padahal tugasnya udah selesai. Nah, itu nggak baik adik-adik. Nggak boleh berbohong juga. Nah, dan tidak patut dicontoh. Nah, sama seperti si sulung tadi nih. Dia bilang oke, tapi ternyata dia tidak menyusul bapaknya ke kebun sawit. Itu nggak baik ya, nggak boleh kita berbohong seperti si sulung. Atau kayak si bungsu, dia hanya pura-pura sedih akhirnya membantu. Ada nggak yang seperti itu? Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Tapi kalau kita membantu orang tua kita harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan yakin melakukannya, karena sesuatu yang kita lakukan itu akan lebih berarti daripada apa yang kita ucapkan. Kalau kita ngomong kan bisa bilang apa aja, tapi kalau dengan tindakan orang lain juga merasa terbantu dan orang lain juga merasa senang karena kita melakukannya dengan tulus, dengan niat yang baik, bukan berpura-pura. Nah, seperti si sulung dan si bungsu ini. Nah, adik-adik, ceritanya itu sampai di sini. Kakak harap kita semua bisa jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang mau melakukan segala sesuatu sesuai yang dikatakan dan melakukannya dengan tindakan secara langsung. Sampai di sini ya ceritanya. Bye-bye.